Oke, kita lanjutkan pelajaran kita ke pertidaksamaan rasional ya. Karena minggu lalu kita udah belajar pertidaksamaan kuadrat, maka ini lanjutannya ya. Sebelum saya jelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional ya, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu bilangan rasional. Oke, rasional di sini, bilangan rasional artinya bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, ya kan? Dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat kalau dikatakan bilangan rasional ya. Sementara B-nya itu gak boleh 0 ya, tidak bisa 0. Oke, sekarang itulah dinamakan bilangan rasional ya, bilangan rasional. Nah, setelah tahu bilangan rasional, lanjut ke apa itu persamaan rasional ya, sebelum ke pertidaksamaannya. Apa itu persamaan rasional? Oke, persamaan rasional. Coba kita amati dulu beberapa bentuk berikut ini ya. Oke, saya kasih dulu bentuk-bentuknya. Contohnya 6 per X sama dengan 0. Oke, menurut kamu nih, 6 per X sama dengan 0 ini apakah dinamakan persamaan rasional? Kan persamaan ini udah ada sama dengan kan? Apakah ini sama dengan rasional? Ya, jadi saya tandai dulu bahwasanya ini tuh persamaan rasional, benar ya. Nanti kita lihat apa alasannya. Nah, sementara kalau di sini kita balik X per 6 sama dengan 0. Apakah ini juga persamaan rasional? Tidak ya. Oke. Kemudian di sini kita buat X tambah 2 per 5 sama dengan 0. Apakah ini dinamakan persamaan rasional? Tidak ya. Nah, satu lagi. Kalau X tambah 2 per X kurang 3 contohnya sama dengan 0. Apakah ini persamaan rasional? Iya, benar ya, benar. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya kenapa gitu ya. Maka saya akan jelaskan bahwasanya persamaan rasional ini dia itu memang ini semua kan udah sama dengan 0 kan. Jadi syarat pertamanya dia harus sama dengan 0. Nah, semua memenuhi ya. Satu lagi, penyebutnya itu harus mengandung variabel ya, variabel. Nah, itulah dia yang merubah nilai fungsinya, si variabel kan. Jadi nilainya nggak konstan gitu ya. Nilainya tidak konstan gitu loh. Jadi bisa kita lihat bahwasannya yang ini itu tidak konstan kan, ada variabel di penyebutnya. Nah, yang ini dia konstan. Ini konstan, ini tidak karena ada variabelnya mengubah ya, X kurang 3. Nah, tergantung nilai X-nya nanti nilainya gitu ya. Sementara yang ini dia konstan gitu ya, penyebutnya. Jadi harus mengandung variabel, diingat ya. Oke, sekarang udah tuntas persamaan rasional, berarti bisa langsung ya kita kaji si pertidaksamaan rasionalnya. Nah, yang ini dia. Nah, apa yang dikatakan pertidaksamaan rasional? Nah, itu dia ya. Berarti tinggal gantikan aja yang ini. Contohnya ya, 6 per X lebih dari 0. Nah, satu lagi 6 per X lebih besar sama dengan 0. Boleh yang ini. Nah, yang ini ya, X tambah 2 per X kurang 3 lebih kecil dari 0. Satu lagi, X tambah 2 X tambah 2. Nah, yang ini kita ganti aja. Contohnya 2 kurang 3X. Ah, gitu dia ya. Ini lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini dia. Kan di sini masih ada variabel kan. Jadi nggak menyalahi gitu, nggak menyalahi dari
definisi pertidaksamaan rasional. Nah, ini dia contohnya. Inilah contohnya pertidaksamaan rasional ya. Maka kita rangkum dia ke dalam salah satu rumus ya. Apa rumusnya? Atau bentuk umum ya. Fx per Gx. Nah, ini dia kurang dari 0 bisa. Nanti Fx per Gx lebih dari 0. Bisa juga kurang sama dengan 0, bisa juga lebih sama dengan 0. Oke, itulah dia bentuk umumnya. Tulis di sini bentuk umum. Oke. Sekarang kita langsung ke contohnya. Jadi perhatikan nanti cara-caranya ya. Oke, di sini kita punya contoh x kuadrat kurang 5x kurang 4 per x tambah 3 lebih sama dengan 1 ya. Oke, di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan ini. Cukup mudah, jadi perhatikan langkah pertama sampai terakhir ya. Oke, langkah pertama. Buat dulu ini menjadi bentuknya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi harus seperti yang tadi ya, harus dibikin sama dengan 0 di kanan ya. Maka kita buat seperti ini. X kuadrat kurang 5x kurang 4 per x tambah 3 kurang 1 lebih besar sama 0. Nah, ini dipindahkan ya. Oke, ikuti. Maka x kuadrat kurang 5x kurang 4 kurang, ini kali silang ya, bisa dikali silangkan. Jadi 1 kali x tambah 3 tetap x tambah 3 ya. Per, penyebutnya udah sama, x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, yang ini x kuadrat min 5x min x berarti jadi berapa? Min 6x ya. Min 4 kurang 3 jadi berapa? Min 7 ya. Per x tambah 3 lebih besar sama 0. Oke, lanjut. Sekarang udah seperti ini, maka langkah kedua masuk. Langkah keduanya, faktorkan yang ini. Kita mau cari dia pembuat nolnya. Kita mau cari pembuat 0. Ya, faktorkan yang ini berapa itu bisa? X ya. Dikalikan min 7, ditambahkan itu min 6. Berarti berapa itu? Min 7 sama plus 1, iya kan? Benar? Iya, min 7 tambah 1 itu min 6. Oke. Per x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Oke. Sekarang kita buat dia pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya ini berapa aja? Dari sini ya, buat aja langsung gini ya. Pembuat nolnya ini berapa? Min 1 ya. Pembuat nolnya ini berapa? Min 3. Pembuat nolnya ini 7 ya. Dari mana ini? X kurang 7 sama dengan 0 gitu ya. Kalau pembuat 0 berarti X nya 7. Nah, yang ini min 1 tambah 1 biar jadi 0. Nah, yang ini min 3 tambah 3 biar jadi 0. Ya kan? Bisa sampai di sini ya. Sekarang langkah ketiga. Oke, now langkah ketiga ya. Langkah ketiga itu siap pembuat 0. Tinggal buat aja dia garis bilangan ya. Ingat, garis bilangan. Buat dia garis bilangan seperti ini ya. Oke, sebelum kita buat garis bilangannya, di sini ada tambahan ya, ada tambahan. Oke, tambahannya apa? Karena ini penyebutnya x tambah 3, maka penyebutnya itu penyebut tidak bisa sama dengan 0. Tadi kan di awal-awal A per B, B-nya itu tidak sama dengan 0 kan? Maka yang ini x tambah 3 tidak sama dengan 0, maka x-nya ini tidak sama dengan min 3. Ini dia ya. Cuman ini tadi pembuat nolnya biar bisa kita letakkan ke garis bilangannya ya. Oke, kita letakkan garis bilangannya. Min 3, min 1, 7 itu urutannya kan. Ini min 3, ini min 1, ini dia 7, agak lebih jauh ya. Oke. Now kita buat dia
uji nilai ya, uji nilai. Nah, karena ini dia tadi min 3 gak ikut, maka dia terbuka ya. Sementara yang ini dia ikut kan, lebih besar sama dengan, ada sama dengannya di 7 sama min 1, maka dia kita tutup, tertutup artinya, berarti dia ikut ya, interval tertutup. Sekarang mudah saja, langsung aja kita uji nilainya. Ya. Oke, angka berapa di antara min 1 sama 7? Berapa? 0 kan? Nah, kita ambil dia nilainya di dalam min 1 sama 7 ini 0 ya. Maka kita substitusi ke sini menguji nilainya. Coba masukkan 0. 0 juga di sini kan? 0 kuadrat 0 kurang 6 kali 0 0. 0 kurang 7 negatif. Gitu aja ya, negatif 7. Per 0 tambah 3. 0 tambah 3 berapa? 3 ya. Negatif tadi di atas bagikan dengan positif, dia negatif kan? Sementara di sini lebih besar katanya. Kita tulis saja ya biar ingat. Min 7 per 3, dia ini negatif, kurang dari 0. Sementara yang diminta itu lebih besar ataupun sama dengan 0. Berarti kita buatlah di sini negatif. Ya, tidak memenuhi ya yang ini. Kita uji yang di sini. Kebesaran ya, kalau di sini kita ambil aja yang dari sini aja. Antara min 3 sama min 1 berapa? Min 2 kan? Min 2. Coba masukkan ke sini min 2. Min 2 kuadrat berapa? 4. Min 2 kali min 6 tambah 12. Kemudian kurang 7 ya, per min 2 tambah 3 1. Yang ini dia 16 kurang 7 berarti 9 ya. 9 per 1 itu 9 positif ya. Berarti tinggal buat aja di sini nilainya positif. Gitu ya caranya ya. Kalau ini positif negatif, otomatis ini juga positif. Biasanya gitu ya. Yang ini negatif. Bisa kamu uji sendiri. Benar nggak kalau di substitusi dia min 4 di sini kan? Ambil aja angkanya sembarang tapi lebih kecil gitu. Min 4 dia hasilnya juga nanti akan negatif. Kalau ini diambil dia 8, maka hasilnya juga positif 8 ya. 8 ini 64 kurang 50 kurang 48 ya, kurang 7, masih positif itu ya. 64 kurang 48 kurang 7 berarti 64 kurang 56, masih positif. Yang ini juga positif. Ini dia positif ya. Maka tinggal buat aja. Yang memenuhi adalah dari soal kita kan yang diminta positif sama dengan kan, maka yang ini dia. Oke, ada satu lagi nih ke kanan ya. Maka langkah terakhirnya adalah langkah keempat, sama dengan tinggal buat aja intervalnya, interval yang memenuhi. Karena tadi positif berarti yang ini kan, ini X di antara min 3 sama min 1. Tapi karena tertutup di min 1, maka kita buat seperti ini ya. Oke, atau ini dia. X lebih besar sama dengan 7. Karena di sini tertutup ya. Maka inilah dia intervalnya. Maka tinggal dituliskan aja di sini HP sama dengan ini dia. Oke, selesai. Udah selesai ya. Jadi ada 4 langkah caranya. Oke, bisa kalian pahami sampai di sini. Sekarang kita buat contoh yang kedua biar lebih paham lagi ya. Oke, contoh kedua ya, kita buat bentuknya yang berbeda biar nanti bisa mengerjakan soal yang bervariasi ya. Kita buat di sini 5 per 3 kurang X kurang dari 2 per X tambah 1 ya.
X tambah 1. Ini dia. Kita mau cari intervalsi X-nya ataupun himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ini ya. Oke, caranya langsung aja seperti yang tadi ya. Langkah 1. Langkah 1 buat dulu dia sama dengan 0 di kanan ya. Berarti 5 per 3 kurang X kurang dari 2 per X tambah 1 kurang dari 0. Pindahkan dia ya, yang di kanan jadi ke kiri. Sekarang tinggal kali silang untuk menyamakan penyebut. 5 kali X tambah 1 ini. Bisa nggak langsung ya? 5 kali ini langsung ya. Berarti 5X tambah 5 ya. Bisa ya? Kurang ini kalikan. 2 kali 3, 6. Ini agak min 2 kan? Min 2 kali min X jadi tambah X ya. Tambah 2X. Per ini 3 kurang X kalikan dengan X tambah 1. Tapi saran saya ini nggak usah dikalikan ya. Dikalikan ke dalam. Tetap aja seperti ini. Kurang dari 0. Sekarang langsung tambahkan. 5X tambah 2X berapa? 7X. 5 kurang 6. Min 1 ya. Per 3 kurang X kali X tambah 1 kurang dari 0. Oke, sampai sini bisa ya. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua ya. Langkah kedua itu apa? Masih ingat tadi? Kita cari dia pembuat nolnya. Pembuat 0. Karena ini udah dalam bentuk faktor, maka tinggal kita tuliskan aja seperti ini dulu ya. Kita tulis ulang. 3 kurang X kali X tambah 1 kurang dari 0 ya. Oke, kita ambil dia pembuat nolnya. Bisa nggak ya? Masih ingat yang ini? Pembuat nolnya ini berapa? Kalau ini sama dengan 0 dibuat, maka X-nya berapa? Tinggal pindah aja satunya ke kanan ya kan? 1 per 7 ya. Kita buat seperti ini biar apa? Biar lebih singkat. Kalau kita buat nanti 7X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1/7. Sama juga ya. Tapi gak usah kita tulis-tulis seperti ini. Nah, yang ini berapa pembuat nolnya ini? Min 1 ya kan? X tambah 1 sama dengan 0, maka X nya min 1. Nah, yang ini berapa? Min X nya pindah ke kanan jadi X, berarti jadi 3. Nah, itulah dia ya. Itu langkah kedua. Berarti sekarang langkah ketiga. Oke, langkah ketiganya apa? Kita buat dia garis bilangan. Garis bilangan. Oke. Nah, nampak nggak? Kita buat garis bilangan seperti ini. Kita urutkan dia ya, wajib diurutkan. Oh ya, yang tadi ini ada tambahannya kan? Tambahannya apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya itu tidak sama dengan 3 dan X-nya itu tidak sama dengan min 1. Ini dia simbol tidak sama dengan ya. Maka kita buat dia ke garis bilangan ini. Kita tuliskan yang pertama apa? Min 1. Baru satu lagi 1/7, agak lebih dekat ya. Satu lagi 3, agak lebih jauh. Nah, yang ini dia. Now we take random the value of X ya. Kita ambil acak dia nilainya, terserah mau berapa. Kita uji nilainya gitu ya. Antara min 1 sama 1/7 berapa nilainya? Ada 0 kan? Ada 0 di sini. Maka masukkannya dia ke sini. 0 kurang 1, dia negatif 1 ya. Kita keep dulu kalau dia buat 0. 3 kurang 0, 3. Positif kan? 0 tambah 1 berapa? 1. Negatif bagikan dengan positif. Ini positif kan? Gimana? Negatif ya. Berarti di sini negatif. Gitu ya caranya. Sekarang antara 1/7 sama 3 berapa? Ada angka 1 kan? Yang lebih sederhana. Masukkan di sini 1. 7 kurang 1 positif 6. Di sini 3 kurang 1 2. Ini 1 tambah 1 positif. Berarti ini positif. Berarti ini kita bisa bikin di sini negatif, di sini positif. Jadi dia berselang positif negatif gitu ya. Oke, kita uji yang di sini. Benar nggak dia positif? Ambil di sini negatif 2. Negatif 2 kurang 1. Negatif 2 kali 7 min 14 ya, kurang 1 min 15 per negatif 2 di sini 3 kurang negatif 2 berapa? 3 kurang negatif 2 itu 5 ya. Negatif 2 tambah 1 itu negatif
1. Ini negatif, ini negatif. Di atas negatif, di bawah negatif. Berarti jadi positif gitu ya hasilnya. Benar kan? Positif yang ini. Berarti langkah 3 selesai. Sekarang langkah 4. Tinggal langkah 4. Langkah 4 sama dengan buat interval. Interval ya. Intervalnya apa? Tadi karena diminta dia negatif, ini lebih kecil tuh kan negatif ya. Berarti pilih aja yang ini. Nah, ini dia. Oke, itulah dia negatifnya. Nah, sekarang kita buat dia tertutup atau terbuka yang ini. Karena tadi 3 sama min 1 nggak boleh ikut, maka min 1 sama 3 itu harus terbuka. Nah, yang ini terbuka juga ya, sepertujuh, karena dari awal pun nggak ada sama dengan ya. Maka kita buat intervalnya X di antara min 1 dan sepertujuh. Atau ini X lebih dari 3 ya, nggak ada sama dengan karena memang soalnya nggak ada sama dengan juga ya. Maka tinggal tuliskan aja biar lengkap dia. HP sama dengan, nah ini dia. Oke, inilah dia jawabannya untuk nomor 2. Kira-kira bisa dimengerti?